Hai Sobat Kompeten, selamat datang di seri video pembelajaran Juru Gambar Gedung dengan topik membentuk model bangunan gedung sesuai spesifikasi. Setelah mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu untuk memahami cara membuat model bangunan gedung sesuai rancangan dan spesifikasi. Untuk membentuk suatu model bangunan gedung, Anda perlu mengetahui apa saja komponen-komponennya. Komponen bangunan gedung antara lain adalah sebagai berikut: pondasi, sloof, kolom, ring balok, dan atap. Di mana pondasi merupakan bagian bawah dari struktur bangunan, sedangkan sloof, kolom, balok, dan atap adalah bagian atas. Yang pertama adalah pondasi. Pada kondisi tanah yang cukup keras, pondasi yang terbuat dari batu kali dapat dibuat dengan ukuran seperti pada gambar berikut ini. Sloof adalah struktur dari bangunan yang terletak di atas pondasi dan memiliki fungsi untuk meratakan beban pondasi. Biasanya, sloof terletak di atas tanah yang padat atau diletakkan di atas pondasi pasangan batu. Sloof berfungsi sebagai pengunci dinding. Maka, apabila terjadi pergeseran tanah, dinding tidak mudah roboh. Selain itu, sloof juga memiliki fungsi lain. Beberapa di antaranya adalah membawa kompresi aksial, mentransfer beban kasau berupa kayu atau bambu ke kolom, menghubungkan pondasi kolom atau tiang pancang, menahan tulangan longitudinal pada posisi semula ketika beton dicor, menjaga pijakan menyebar di posisinya masing-masing saat gempa bumi, menjadi pijakan untuk menopang dinding dalam atau luar. Sloof untuk bangunan sederhana memiliki spesifikasi sebagai berikut: berukuran 15 x 20 cm, diameter tulangan utama 10 mm, diameter tulangan bagel 8 mm, jarak antara tulangan bagel adalah 15 cm, tebal selimut beton dari sisi terluar bagel adalah 15 mm. Kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang, paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Kolom memiliki 3 jenis, yaitu kolom segi 4 atau bujur sangkar dengan tulangan memanjang dan menyengkang, kolom bundar dengan tulangan memanjang dan menyengkang berbentuk spiral. Fungsi dari tulangan spiral ini adalah memberi kemampuan kolom untuk menyerap deformasi cukup besar sebelum runtuh, sehingga mampu mencegah terjadinya kehancuran seluruh struktur bangunan sebelum proses redistribusi, momen, dan tegangan terwujud. Kolom komposit yaitu gabungan antara beton dan profil baja sebagai pengganti tulangan di dalamnya. Spesifikasi kolom untuk bangunan sederhana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berukuran minimal 15 x 15 cm, jarak antar kolom maksimum 3 meter, tulangan utama baja diameter 10 mm, tulangan bagel baja diameter 8 mm, jarak antar bagel 15 cm, tulang sengkang harus dibengkokkan dengan sudut 135 derajat, ketebalan selimut beton adalah 15 mm. Ring balok adalah struktur bangunan yang terletak di bagian atas dinding dan menjadi tumpuan atau dudukan dari rangka atap. Ring balok berfungsi menahan tekanan dari rangka atap dan meratakan beban ke struktur lainnya yang posisinya berada di bawah, seperti tekanan yang diterima oleh kaki kuda-kuda. Pemasangan ring balok maksimum 4 meter dari sloof, idealnya 3 meter sampai 3,5 meter untuk orang Indonesia, dan 3,5 sampai 4,5 meter untuk orang luar negeri. Ring balok untuk bangunan sederhana memiliki spesifikasi sebagai berikut: berukuran 12 x 15 cm, diameter tulangan utama baja 10 mm, diameter tulangan bagel baja 8 mm, jarak antar tulangan bagel 15 cm, tebal selimut beton dari sisi terluar bagel 15 mm. Dinding berfungsi sebagai pembatas dan tidak menopang beban. Dinding terbuat dari pasangan batu bata yang direkatkan oleh spesi atau siar dengan perbandingan campuran 1 semen, 4 pasir, dan air secukupnya. Luas dinding maksimal adalah 9 meter persegi, sehingga jarak paling jauh antar kolom adalah 3 meter. Atap memiliki 3 komponen penyusun, antara lain struktur atap.
berupa rangka atap dan penopangnya. Rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan penutup atap, umumnya berupa susunan balok-balok dari kayu, bambu, atau baja secara vertikal dan horizontal, kecuali pada struktur atap dak beton. Penutup atap berupa genteng atau polikarbonat. Penutup atap merupakan bagian yang menutupi atap secara keseluruhan sehingga terciptalah ambang atas yang membatasi kita dari alam luar. Ada berbagai pilihan penutup atap dengan pilihan bentuk dan sifat yang berbeda. Dua faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihannya adalah faktor keringanan material agar tidak terlalu membebani struktur bangunan dan faktor keawetan terhadap cuaca seperti angin, panas, dan hujan. Faktor lain adalah kecocokan atau keindahan terhadap desain rumah. Ukuran dan desain dari penutup atap juga memberi pengaruh pada struktur. Misalnya konstruksi kuda-kuda, ukuran reng, dan sudut kemiringan. Pelengkap atap berupa talang horizontal atau vertikal serta lisplang. Bentuk-bentuk atap berdasarkan kemiringannya adalah sebagai berikut: atap datar, atap sandar, atap pelana, atap tenda, atap limas atau perisai, atap kombinasi pelana dan perisai, atap mansard, atap menara, atap piramida, atap Minangkabau, atap joglo, dan atap gergaji. Pintu adalah sebuah bukaan pada dinding atau bidang yang memudahkan sirkulasi antar ruang-ruang yang dilingkupi oleh dinding atau bidang tersebut. Pintu biasanya ditemukan pada bangunan, misalnya rumah atau kantor. Pintu yang memberikan akses antar ruang satu ke ruang lainnya disebut pintu dalam, sedangkan pintu yang memberikan akses keluar bangunan disebut pintu luar.